Shalom, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, secara khusus kaum perempuan yang ada di distrik 18 Jabar Tengdie. Dengan rasa syukur kita berjumpa kembali dalam renungan bulanan, khususnya di bulan September ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah yang menjadi renungan kita di bulan ini, kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat dari Tuhan, agar hikmat yang dari Tuhan kita miliki untuk dapat memahami apa yang difirmankan oleh Allah yang sesuai dengan keinginan Roh Allah. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, secara khusus kaum perempuan, firman Allah yang menjadi renungan kita di bulan September ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9, demikian firman Tuhan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Saudara-saudaraku, firman ini mengingatkan kita akan gambaran kehidupan yang terdiri dari dua macam yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam perikop Rom 8 ini. Dikatakan ada dua gambaran kehidupan yang arahnya akhirnya berbeda atau berlawanan arah. Kehidupan yang disebut yang pertama, kehidupan yang dikuasai atau dikendalikan oleh keinginan daging. Semua yang dilakukan mengarah pada diri sendiri atau berpusat pada keinginan sendiri. Masing-masing orang yang dikendalikan oleh keinginan daging itu menunjukkan perilaku yang berbeda, tetapi sesuai dengan keinginan daging. Misalnya, ada yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, kesombongannya, ambisi, keserakahan, semua perilaku yang di luar Kristus, atau seperti yang dinyatakan dalam firman Allah bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Galatia 5 ayat 21 dan dimulai dari ayat 19 sampai 21. Saudara-saudaraku, bagaimana kita yang sudah diberkati oleh Allah, yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa, dikatakan di kehidupan yang dikuasai oleh Roh Allah. Itu gambaran yang kedua, kehidupan yang sesuai dengan keinginan Roh, di mana segala sesuatu yang dilakukan berpusat pada Kristus, tertuju kepada Allah. Dalam kehidupan semua yang dilakukan mengarah pada keinginan Roh, sehingga hidupnya setiap hari makin dekat kepada Allah, berjalan bersama Allah, dan tetap di dalam Allah, berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Apapun yang dikatakan dan yang dilakukan itu sesuai dengan keinginan Roh dan membuahkan buah Roh. Karena itu, perjalanan dua macam kehidupan ini dikatakan menuju dua arah yang berbeda. Keinginan daging arahnya akhirnya akan berakhir di maut atau kebinasaan, dan keinginan Roh akan berakhir di kehidupan atau kebahagiaan yang kekal. Sekarang kita diingatkan sebagai orang beriman yang sudah dimerdekakan oleh Roh Allah, yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dikatakan kamu tidak hidup lagi dalam keinginan daging, melainkan dalam keinginan Roh. Hanya Roh tidak pernah memaksa kita. Roh itu memberi kita kebebasan untuk memilih
Apakah kita hidup dalam keinginan daging atau keinginan roh? Saudara-saudaraku, harusnya kita secara khusus, teman-temanku, kaum ibu, kaum perempuan, kita harus hidup dalam keinginan roh, hidup di dalam roh Kristus. Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Kita yang adalah milik Kristus, oleh roh itu kita telah dimampukan untuk berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu kita menjadi anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tema bulanan renungan ini dikatakan kita adalah anak-anak Allah yang menghasilkan buah roh. Buah roh bisa kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23a, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara-saudaraku, jika kita sudah hidup di dalam roh Allah sebagai milik Kristus yang hidup di dalam roh Kristus, inilah yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang terjadi, dunia memang tidak selalu memberikan kita ketenangan. Bahkan Allah sendiri mengizinkan kita menghadapi berbagai persoalan untuk beri kita kedewasaan iman. Kita boleh lihat bagaimana Ayub itu di dalam kehidupannya sebagai orang yang saleh, Allah mengizinkannya. Tetapi bagaimana Ayub tetap hidup di dalam Allah, hidup di dalam kasih. Karena itu, sebagai anak-anak Allah, kita yang harus hidup di dalam keinginan roh yang menghasilkan buah roh, jadilah seperti doa yang dikatakan doa menjadi saluran kasih di tengah kebencian, menjadi pembawa damai sejahtera di tengah perselisihan dan perseteruan, menjadi orang yang selalu sabar, pembawa kesabaran di tengah dunia yang maunya serba cepat dan serba instan. Tidak ada lagi yang sabar menunggu seperti petani menunggu hasil dari apa yang telah ditaburnya. Kemudian kita menghasilkan hidup yang murah hati, kemurahan di tengah dunia yang semakin egois, dan kebaikan di tengah dunia yang semakin memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan kebaikan yang dari Allah. Dan bagaimana kita juga menunjukkan kesetiaan di tengah dunia yang suka ingkar janji dan suka meninggalkan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan kelemah lembutan sebagai kaum perempuan ini adalah milik kita. Bagaimana kita menjadi pembawa kelemah lembutan di tengah hidup yang penuh dengan kekerasan. Jangan sampai kita yang melakukan kekerasan terhadap sesama kita pun terhadap anak-anak kita. Saudara-saudaraku, yang terakhir dikatakan, buah roh yang harus kita hasilkan adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Banyak hal yang terjadi yang bisa kita lihat, tetapi bagaimana kita tetap mengendalikan diri kita di tengah kebencian, di tengah kejahatan, kita tidak turut ambil bagian. Kita tetap mampu mengendalikan diri kita, tetap dituntun oleh roh Allah. Bagaimana caranya? Serahkan diri, dikendalikan oleh roh Allah, tinggal dan diamlah di dalam roh Allah. Roh itu yang akan bekerja. Roh itu yang akan memampukan kita untuk melakukan yang sesuai dengan keinginan roh. Pilihan ada pada kita. Jika kita memilih di dalam roh, maka roh Allah yang akan memampukan kita melakukan semuanya dan menghasilkan buah roh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Berkenanlah Engkau Tuhan memberkati setiap pendengar firman ini, khususnya yang ada di Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabar Tengdie. Berkati semua pengurus PPD, berkati semua kaum ibu yang mendengarkan firman-Mu, agar semuanya boleh hidup di keinginan roh, bukan di keinginan daging. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami selalu di dalam kasih-Mu, di dalam sukacita, sesuai dengan keinginan roh Allah. Hanya kepadamu kami berserah. Ampuni kami atas segala kekurangan kami,
dan dengarlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.